الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini tidak semua hal harus kita pahami saat itu juga. Kadang sesuatu yang terlihat buruk ternyata adalah rahmat yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selami kisah 3 peristiwa membingungkan dari seorang hamba Allah yang istimewa. Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Pernahkah engkau melihat sesuatu yang tampak buruk, lalu ternyata itulah cara Allah menyelamatkanmu? Dalam kehidupan ini, tak semua hal bisa kita pahami dengan logika. Sebab ada ilmu yang hanya Allah bukakan untuk hamba-hamba pilihannya. Salah satunya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sosok misterius yang penuh rahasia. Dalam perjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam, 3 tindakan Nabi Khidir tampak salah. Tapi ternyata di balik semua itu tersembunyi rahasia agung dari langit. Sosok misterius yang Allah anugerahkan ilmu langsung dari sisinya. Apa hikmah dari setiap tindakan beliau yang tak biasa? Mari kita mulai. Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang hamba pilihan Allah. Namanya tak disebut langsung dalam Al-Quran, tapi kisahnya diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Ulama berselisih, apakah beliau nabi atau wali? Tapi yang pasti, ia adalah hamba yang Allah karuniakan 2 hal, rahmat dari sisinya dan ilmu yang mendalam. Ia bukan guru biasa, ia bukan pendakwah biasa. Ia adalah penjaga hikmah yang hanya dibukakan kepada orang-orang terpilih. Dan kisahnya bersama Nabi Musa menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa ilmu itu bukan sekedar logika, tapi cahaya dari langit. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Suatu hari, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Aku adalah orang yang paling berilmu." Allah pun menegurnya dengan lembut dan memberitahu bahwa ada seorang yang lebih tahu tentang sebagian rahasia takdir. Nabi Musa pun mencari sosok itu, Khidir, dan berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian dari ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu?" Khidir menjawab, "Kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Namun Musa memohon dan mereka pun berjalan bersama. Maka dimulailah perjalanan yang akan membuka tirai rahasia langit, merusak perahu. Mereka menumpang di perahu milik orang miskin. Namun setelah menumpang, Khidir justru merusak perahu itu. Musa terkejut dan menegurnya, "Apakah engkau ingin menenggelamkan mereka? Sungguh engkau telah berbuat salah besar." Khidir mengingatkan, "Bukankah aku sudah bilang engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Belakangan Khidir menjelaskan, di depan sana ada raja zalim yang merampas semua perahu yang layak. Maka Khidir merusaknya agar tidak diambil. Perahu itu diselamatkan lewat kerusakan kecil yang menyakitkan. Subhanallah, kadang Allah menghancurkan sesuatu milik kita hanya agar sesuatu yang lebih buruk tidak menimpa kita. Membunuh anak kecil. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang anak. Tiba-tiba Khidir membunuhnya. Musa terkejut lagi.
Bagaimana bisa kau membunuh jiwa yang tak bersalah? Tapi Khidir tetap tenang, dan sebelum mereka berpisah, Khidir menjelaskan, anak itu jika dibiarkan hidup akan tumbuh menjadi anak yang durhaka. Ia akan menyiksa orang tuanya dan membawa mereka kepada kekafiran. Maka Allah menggantikannya dengan anak yang lebih baik. Kadang kita kehilangan seseorang, padahal itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua kehilangan adalah azab. Kadang itu adalah bentuk perlindungan yang belum kita pahami. Membangun tembok. Mereka tiba di sebuah kota yang pelit. Tak ada yang memberi tumpangan, tak ada yang memberi makanan. Namun Khidir tetap membangun tembok milik penduduk kota itu. Musa tak habis pikir. Setidaknya mintalah imbalan. Khidir pun menjelaskan, di bawah tembok itu tersimpan harta milik 2 anak yatim. Ayah mereka adalah orang soleh. Allah ingin menjaga harta itu sampai mereka dewasa dan bisa mengambilnya dengan sangat aman. Bukan karena orang-orang kota itu pantas dibantu, tapi karena Allah menjaga anak-anak yatim berkat kesalehan ayah mereka. Sungguh kebaikan itu bisa diwariskan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menyaksikan ketiga peristiwa menakjubkan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, kita perlu merenung lebih dalam bahwa tidak semua kejadian dalam hidup ini bisa langsung kita pahami. Seringkali sesuatu yang tampak buruk justru adalah bentuk perlindungan dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Begitulah perahu yang dirusak, anak yang dibunuh, dan tembok yang dibangun. Semuanya tampak tak masuk akal, tapi ternyata di baliknya tersimpan hikmah besar dan kebaikan sejati yang belum tampak di permukaan. Pelajaran dari para ulama tentang kisah ini. Banyak ulama tafsir yang memberikan penjelasan mendalam tentang kisah ini. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ilmu Nabi Khidir adalah ilmu yang langsung diilhamkan oleh Allah, dan hal itu menunjukkan bahwa ada rahasia-rahasia Allah yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, Allah ingin agar manusia memahami bahwa tidak semua takdir dapat dijelaskan saat ini. Ada yang baru akan kita pahami nanti saat kita lebih siap atau saat Allah membukakan hikmahnya. Subhanallah, betapa dalamnya pelajaran dari kisah ini. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Ini termasuk pertanyaan yang sering kali muncul, dan para ulama pun berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa Nabi Khidir sudah wafat karena tidak ada dalil yang sahih menunjukkan bahwa beliau masih hidup. Tapi sebagian lainnya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan kemungkinan beliau masih hidup panjang karena beliau adalah hamba pilihan yang diberi rahmat dan ilmu khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita pahami adalah tidak ada dalil qat'i atau dalil yang pasti dalam hal ini. Maka yang paling aman adalah tidak meyakini sesuatu tanpa dasar dan cukup mengambil pelajaran dari kisah beliau yang disebut dalam Al-Quran dan hadis sahih. Bagaimana meneladani kisah Nabi Khidir? Pertama adalah kita diajarkan untuk bersabar dalam menuntut ilmu.
Sebagaimana Nabi Musa bersabar belajar meskipun tidak langsung memahami semua hal. Yang kedua adalah kita diajak untuk tidak sombong atas ilmu yang kita punya. Karena bisa jadi ada orang yang Allah beri ilmu yang lebih tinggi daripada kita. Yang ketiga adalah kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa menilai suatu kejadian. Karena bisa jadi di balik sesuatu yang tampak buruk, Allah sedang melindungi kita dari hal yang lebih parah. Yang keempat adalah kita diperintahkan untuk percaya sepenuhnya kepada takdir Allah. Sebab Dialah yang maha mengetahui segala-galanya. Sedangkan kita hanyalah hamba yang sangat terbatas. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah ini menjadikan hati kita lebih tenang, sabar, dan tawakal. Karena di balik apapun yang terjadi, yakinlah Allah tahu yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.